memulai untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang gitu ya, sharing-sharing, kita langkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita awali dengan berdoa, semoga kita diberikan kemudahan, kesehatan, kemudian kebahagiaan lahir batin, dunia akhirat, dilancarkan semuanya, diangkat derajatnya, diangkat penyakitnya bagi yang sakit atau keluarganya ada yang sakit, kemudian semoga COVID ini atau pandemi ini segera berlalu ya. Allah izinkan diangkat semua virus apapun itu, diangkat dari muka bumi ini, sehingga kita bisa kembali normal untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, dan di Baitullah itu semakin banyak lagi yang jamaah yang bertawaf, karena agak sedih kalau memang Baitullah itu dibatasi untuk umroh atau haji, itu kita agak-agak sedih ya. Jadi kita berdoa semoga Allah bukakan kembali selebar-lebarnya, diberikan kita akses seluasnya untuk bisa ke Baitullah. Nah, sebelum ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pekan ini, minggu ini, kita akan berbincang-bincang dengan Kang Dika dari pihak ASKI untuk membahas terkait program ikhtiar umroh. Karena memang di sini saya lihat masih banyak yang baru ya, yang baru-baru hadir kayak Pak Sutrisno, Pak Darwin, atau mungkin yang sering hadir di kegiatan online pun masih banyak yang bingung gitu ya, atau kadang-kadang lupa. Kita ulas kembali, maka minggu ini kita akan bahas terkait programnya gitu ya. Waalaikumsalam Bunda Mustofiah. Baik, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk menghemat waktu kepada Kang Dika. Silakan Kang Dika. Baik, terima kasih banyak Bu Sandra. Alhamdulillah Bapak Ibu mitra Training.net sekalian. Alhamdulillah Allah SWT masih kumpulkan kita ya, insya Allah di program yang bermanfaat ya. Saya pernah disampaikan oleh Ustadz saya, jadi ibarat akhirat itu hanya dua saja, ada surga, ada neraka ya, ada senang, ada susah, nggak ada tengah-tengah gitu, nggak ada. Manusia ditakdirkan nggak masuk surga, nggak masuk neraka, di tengah itu nggak ada ya, manusia itu harus memilih. Begitupun di dunia ini, saya pernah disampaikan oleh ulama bahwa hanya dua saja, kalau waktu kita tidak dipakai hal yang bermanfaat, pasti hal sia-sia. Jadi nggak bisa di tengah-tengah tuh. Kalau tidurnya ibadah, berarti tidurnya manfaat. Kalau banyak tidur, berarti sia-sia. Kalau sekarang waktu ini kita pakai sedang, mudah-mudahan Allah SWT tetapkan kita sedang dalam keadaan aktivitas yang bermanfaat, berarti tidak mengerjakan sia-sia. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini Allah SWT tetapkan sebagai kegiatan yang bermanfaat. Amin. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Sandra tadi, memang ini termasuk apa ya kan? Ada Bapak Ibu bisa lihat ada CS Ikhtiar Umroh tuh ya. Dari salah satu audiens itu, CS itu customer service. Saya ini sering kali dengan customer service ini banyak diskusi ya. Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya banyak sudah pernah dijelaskan. Betul. Oleh baik dari pihak ASKI maupun dari pihak Training.net. Nah, ini kadang-kadang kalau saya berpikir sih ya sayang sekali gitu loh. Maksudnya hal-hal yang harusnya sudah tahu menjadi kendala karena tidak tahu, kemudian bertanya kepada customer service. Maksudnya adalah kayak sekarang nih kita adakan kegiatan paytrend, jelasan program. Harusnya teman-teman yang sering nanya sama CS nih ya, yang nanya sama customer service nih ya, mereka ini harusnya mau datang ke program ini gitu loh ya, online ini. Jadi mereka bisa bertanya langsung dan dijelaskan langsung, bisa langsung diskusi, bisa langsung kendala-kendalanya apa, masalahnya apa gitu. Bahkan istilahnya curhat-curhatnya juga bisa disampaikan di sini. Gitu ya. Nanti mungkin kalau ada lain waktu mereka bisa bergabung, boleh sama Bapak Ibu, baik itu untuk downline-nya lah ya, atau partner-partnernya lah bahasanya mungkin gitu ya, atau rekan-rekannya ini bisa diajak terus ya, supaya
nanti makin nyaman lah pakai aplikasi Ikhtiar Umrohnya. Kalaupun nanti terjadi kendala, bisa jadi kendalanya itu padahal cuman kesalahan teknis yang mungkin kita sendiri nggak tahu, padahal ada solusinya. Nah, supaya nggak banyak bicara, saya coba share ya di layar nih. Kita window. Nah, di sini ada tampilan HP Android saya, kelihatan Bapak Ibu ya? Oke. Ya. Ada kelihatan. Memang mungkin yang lihat di handphone ini saya nggak tahu nih akan kelihatan jelas atau enggak. Tapi saya coba jelaskan dengan audio yang mungkin walaupun gambarnya nggak jelas, tapi paling nggak masih bisa dipahami. Kalau ada yang tiba-tiba mau memotong gitu ya nggak apa-apa, silahkan gitu, karena kebetulan ingat, oh saya ingat ini Kang Dika mau bertanya gitu, silahkan. Nah, programnya Ikhtiar Umroh ya, aplikasinya seperti ini. Nah, kemudian kalau ada update Bapak Ibu ya di Play Store, dinyalakan automatic update-nya supaya aplikasinya selalu update. Kalaupun tidak auto update, dicek aja di Play Store-nya apakah aplikasinya sudah update ya, Ikhtiar Umroh. Ya, penasaran, saya coba buka deh Play Store-nya Ikhtiar Umroh. Ya, dari ASKI. Nah, ini kalau tulisannya open berarti sudah paling update. Kalau sebelah kanan hijau ini ada tulisan update, berarti perlu diupdate. Dari atas ya, PT ASKI Sarana Sejahtera Ikhtiar Umroh. Kalau Traininette di sini tulisannya Paytrain ya Bu ya, atau Traininette ya, yang warna kuning itu. Kalau itu keluarnya Traininette Sponsor Internasional. Ya, ya. Jadi ini tergantung pemegang polisnya ya. Ini kebetulan pemegang. Nah, ini adalah pialang. Kalau asuransi itu bukan ASKI Sarana Sejahtera, tapi PT Asuransi Syariah Keluarga ya. Jadi ini sister company-nya ASKI. Nah, di sini ada message ya, pojok kanan atas, pembayaran berhasil, top up dan lain-lain, notifikasi semua ada di sini. Termasuk juga informasi-informasi yang mungkin dikirimkan secara masif ya oleh sistem ASKI, bisa dicek di sini. Misalkan kayak program relaksasi waktu itu pernah disampaikan, bisa jadi ada di sini. Ya, jadi kalau misalkan ada notifnya, misalkan tadi ada gambar itu 10, silahkan dicek ya sama Bapak Ibu. Khawatirnya beritanya berita yang penting. Belajar Oke, Andri, ya. aku belajar. Ya, oke. Kita ke bawah, register atau pendaftaran ya. Ini Bapak Ibu mungkin sudah paham ya. Kalau untuk downline ya, bisa dibilang lah downline kayak gitu. Ini bisa pakai yang daftar member baru ya. Ini referral Bapak Ibu, daftarkan, proses ya. Ini saya pakai punya rekan di kantor, Bapak Ano. Proses. Nah, ini tinggal masukkan informasinya ya. Oke. Itu untuk downline Bapak Ibu. Jadi jangan begini gayanya. Install dulu di Play Store. Nanti lihat nih, bukan gitu, atau mereka suruh daftar sendiri. Nah, ini nggak bisa ya. Tapi kita bantu daftarin ya. Kita bantu daftarin. Nanti begitu sudah bisa masuk, mereka bayar VA-nya, ya baru mereka bisa login. Ya, dengan password yang akan dikirim SMS ke nomor mereka, bukan ke nomor Bapak Ibu, kan nanti yang didaftarkan itu. Kemudian lanjut, diri sendiri ini untuk Bapak dan Bapak Ibu dan atau keluarga. Misalkan ini saya, itu tadi Pak Ano ya, Pak Ano mau daftarkan istrinya, ini bisa pakai diri sendiri ya. Masukkan kode referral ya, proses ya. Nanti ditambahkan lagi, dilanjutkan. Nah, pilih kode bayarnya ya, kayak gitu, nick, nama dan lain-lain. Walaupun nggak apa-apa, mau keluarga kita, istri kita dijadikan referral di downline kita juga nggak apa-apa di sini ya. Kalau ini supaya satu informasi login, satu handphone, semua ada informasi keluarga di sini, tapi bayarnya tetap satu-satu akunnya gitu ya. Oke, sampai sini register ya. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Saya lanjut ke pembayaran ya. Pembayaran ini mudah lah ya. Ini kontribusi reguler ya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa di asuransi itu ya, ada yang disebut premi ya. Premi itu
beli produk asuransi kita bayar premi, ya kan? Ya, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya, beli produk asuransi bayar premi. Di asuransi syariah tidak disebut premi, tapi kontribusi. Karena apa? Karena sifatnya kita tidak beli barang. Asuransi syariah itu berarti Bapak telah mewakafkan atau menghibahkan dana kepada asuransi yang untuk dikelola untuk santunan kepada semua anggota asuransi. Nah, jadi ketika ada terjadi resiko sakit, meninggal dunia, maka yang dipakai dana Bapak ini untuk santunan kepada anggota asuransi yang lain. Makanya disebutnya kontribusi, bukan premi. Ya, walaupun sebetulnya penerapannya sama untuk membayar ya, untuk pembayaran program asuransi. Dalam hal ini asuransi kita adalah namanya program Ikhtiar Umroh. Ya. Oke, intinya begitu cara bayar, bisa transfer via BNI, nanti dijelaskan baik mobile banking maupun ATM atau e-money Paytran ya. Paytran ID masukkan, kemudian proses akan ada OTP dari Paytran. Nah, pembayaran tadi bisa bayar kontribusi yang tiap bulan tuh 200 atau 375.000 atau 600.000, bisa juga untuk top up dana investasi ya. Kenapa bisa top up dana investasi? Jadi gini, misalkan dana investasi ada 1 juta nih di dalam dana investasi Bapak, kemudian bulan ini dapat bagi hasil misalkan sampai berapa persen? Di 1 juta itu berarti kan sekitar 20.000 ya, 20.000 kan ya. Nah, kalau misalkan Bapak pengen, kalau gitu saya mau top up 3 juta. Nah, berarti di bulan yang sama ya, karena nambah 3 juta jadi 4 juta, otomatis dengan 2% itu Bapak jadi dapat 80.000 Bapak Ibu ya. Nah, itulah gunanya top up, supaya ketika nanti ada bagi hasil ya, Bapak akan mendapatkan dana yang lebih cepat gitu. Ada bagi top up saldo ini di luar kontribusi ya. Kontribusi tetap, kalau top up saldo ini untuk menambah bagi hasil yang akan dibagikan oleh ASKI kepada nasabah ya, pada peserta ya. Kemudian top up rekening bonus. Nah, ini kita punya wallet tapi sementara ini masih belum dinonaktifkan ya, karena kerjasamanya dengan Paytran. Walletnya isi lewat Paytran aja ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, saya lanjut. Informasi. Nah, ini informasi daripada program Ikhtiar Umroh, akunnya Bapak Ibu ya. Nomor polis induknya ini nomor polis induk lembaga. Nah, ini Ikhtiar Umroh ini asuransinya kumpulan. Bapak Ibu sebagai peserta ya, pemegang polisnya adalah Treninet ya. Nah, itu nomor polis yang di bawah yang AK 000028 itu baru nomor polis Bapak Ibu ya. Makanya e-polisnya ada di situ ya. Ini kalau kita klik cetak misalkan ya, nah harus di-download. Nah, nanti di situ ada polis Bapak Ibu keterangan ya. Itu boleh tuh di-download terus dibaca ya keterangannya. Nah, bagaimana aturan polisnya, aturan ikhtiar umrohnya gitu kan ya. Kemudian bagi hasilnya seperti apa, itu ada semua di situ informasinya. Hingga tanggal kontrak ya. Ini karena ambilnya 10 tahun dari 2019 maka sampai 2029 nomor polis induk ya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi ini untuk membayar ya. Kalau ini histori pembayaran atau bahasa ininya rekening koran lah ya. Nanti kalau yang bapak-bapak tadi ada yang daftar sini nih ya. Register terus daftar untuk diri sendiri kan ya, di sini daftar. Nah, maka nanti di history di sini di informasi ini nggak cuma satu. Ada punya bapak, punya istri atau punya suami, punya anak, punya ibu, punya orang tua, punya siapa lagi itu bisa ada di sini. Ya, ke bawah. Di informasinya jadi multi informasi. Begitupun dengan histori pembayaran nggak cuma satu. Ada punya istri atau punya suami, punya anak sendiri. Nah, itu ada di sini semua. Mungkin beda-beda. Bapak masukinnya 200.000, istri 200.000, tapi anak atau bapak ibu duluan 600.000, anak yang 200. Bisa seperti itu ya. Nah, ini informasinya. Pembayaran ke-1 200.000, pembayaran ke-2 200.000 ya. Sampai tanggal jatuh temponya. Ya. Oke. Ini memang sudah lapse ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian histori pembayaran ini posisi dana ya. Histori pembayaran adalah kontribusi yang setiap bulan Bapak bayarkan ada di sini. Kontribusi ya, yang tadi 200.000 ini ada di sini. Tapi kalau posisi dana
ini adalah saldo dana investasi Bapak Ibu. Saldo dana investasi Bapak Ibu, oke ya. Contohnya nih, histori pembayarannya dia sudah 1 2 3 4 kali 200.000 berarti 800. Tapi di sini di posisi dana ini adalah investasi ya. Nah, oke, saya terangin, mungkin ini ada yang kurang mengerti gitu ya. Kenapa tiba-tiba bayar 200.000 jadi 87.500? Karena diterangkan ya di informasi program itu ya, 100.000 itu adalah bagian daripada ujroh. Ujroh itu banyak komponennya, termasuk komisi-komisi untuk upline ya. Begitupun downline Bapak Ibu ini kan dipotong 50%. Nah, itu ada yang 25%-nya untuk komisi Bapak Ibu. Nah, ini 87.500 ini karena otomatis pembayaran pertama ini dipotong dana tabaru ini. Nah, dana tabaru yang 12.500 inilah yang dipakai oleh asuransi ya, sebagai dana yang disiapkan untuk santunan lah ya, santunan yang dikumpulkan untuk membayar santunan. Nah, ini dana tabaru ini sama sekali nggak bisa digunakan oleh asuransi ya, betul-betul untuk anggota atau peserta. Nah, selama 12.500 ini bisa ditarik ya, maka apabila terjadi resiko meninggal dunia itu 25 juta ya santunannya. Bayangin, bayar sebulan 12.500 tapi sampai 25 juta ya bisa di cover santunan. Nah, ini namanya asuransi syariah itu begitu, tahun saling tolong menolong. Nah, di sini kan 12.500 sehingga di ke bawahnya ya, ini potong 100.000 diambil 1.500 ya. Kemudian ini ada top up masuk sini 50.000 ya, 12.500. Nah, di sini ada bagi hasil investasinya sesuai tadi nilainya kan. Kalau misalkan di sini dana yang tersisa misalkan hanya berapa misalkan 400.000, kemudian nilai investasinya sekitar 1, berapa persen, maka bagi hasilnya dapat 500 perak. Kalau misalkan tiba-tiba ditaruh saya mau naruh 5 juta, maka walaupun nilai presentasinya sama di bulan itu 5%, misalkan 5%, 2%, 1% gitu, tapi ini bagi hasilnya akan jadi lebih besar karena dana yang ada dipakai untuk dikalikan bagi hasil ini lebih besar ya. Nah, ini 960, 900 sampai 1.700 ya bagi hasilnya. Oke. Oh ya, ini saya jerangkan. Ini keadaan dia status daripada program ini sebetulnya sudah lapse ya, karena jatuh temponya sudah lewat banyak. Tapi bagi hasil masih dibagikan terus sama Mas gitu. Kenapa? Ya karena uangnya masih ada di sini gitu. Ya kalau dananya ada di asuransi ya, otomatis akan dikalikan dengan bagi hasil. Sama ketika Bapak Ibu punya tabungan di bank, berapapun jumlahnya, kalau ternyata bank itu memberikan bunga atau bagi hasil, ya akan tetap diberikan gitu, walaupun sudah lama nggak nabung. Oke, lanjut posisi dana. Nah, ini ada klaim. Ini sih fitur yang saya harapkan Bapak Ibu jangan sampai klik lah. Ya, fitur klaim ini. Ada klaim meninggal dunia ya. Ini biasanya ahli waris yang klik, atau kalaupun ternyata misalkan ahli warisnya tidak bisa masuk login ke ikhtiar umroh, tinggal telepon ke CS. Ini masih coming soon ya, karena memang jarang dipakai. Nah, ini free look. Free look itu gini. Free itu bebas, look itu lihat ya. Bayar 200.000 nih. Nah, kemudian klik free look, dilihat-lihat program ikhtiar umroh ya. Wah, ternyata saya nggak cocok nih ikut ini, maka masuk free look ya. Free look ini supaya apa yang sudah dibayar ini akan dikembalikan ya, tapi dikurangi tentu saja biaya administrasi sebesar 25.000 ya, dan batasnya 14 hari ya. Contohnya misalkan saya diajak sama Bu Sandra, Mas Kang Dika ikut ikhtiar umroh, oke saya ikut, saya udah bayar 12.000 nih ya. Akhirnya saya bisa login kan, begitu login, saya kayaknya nggak cocok nih dengan aplikasi ikhtiar umroh ini. Dalam waktu masih 14 hari kontribusi saya bisa balik ya, tapi hanya dipotong 25.000 ya tentu saja, biaya administrasi dan lain-lain operasionalnya. Maka saya klik free look ini yang merahnya nggak ada nih kalau sebelum 14 hari, bisa diklik, maka 200.000-nya akan dikembalikan dengan potongan 25.000 gitu ya, free look namanya. Kemudian
surrender. Surrender ini ya bahasanya kan artinya menyerah ya. Arti saya sudah give up, saya sudah menyerah, tidak mau menabung lagi. Ya, ini surrender. Ya, dengan klik surrender ini, ya, maka semua saldo yang ada di sini akan dikembalikan ke yang warna hijau. Ya, ada 300 dikembalikan semua, ada 1 juta kembalikan semua, ada 20 juta dikembalikan semua. Ya, ini surrender. Cuman surrender ini aktif setelah umur polis 1 tahun. Jadi yang daftarnya bulan Agustus 2020, nah belum bisa nih surrender. Tapi yang daftarnya bulan Juli sudah bisa. Ya, pembatalan. Nah, ini ketika klik saya setuju, kemudian klik request ya, nah, maka akan keluar OTP, miss call OTP. Nah, kemarin itu banyak kendala. Ya, ini jangan sampai salah ya, ketika request surrender, alasan nyobain. Request surrender. Nah, ini miss call OTP ya, Bapak Ibu, miss call OTP ya. Bukan berarti kemarin ada yang bilang gimana sih saya begitu angkat mati terus, karena ini miss call, bukan OTP keluar dari si peneleponnya. Beda kalau di Google kan, si Google akan ngomong your code number is 0, 1, 2, 4 misalkan gitu ya. Kalau ini enggak, akan ada yang telepon ke handphone Bapak Ibu 021580 misalkan 4478 nomor yang teleponnya, maka di sini masukin ya 4478 gitu ya, masukin kayak gitu. Nah, ini memang kemarin ada kendala ke nomor AS sama Telkomsel ya. AS sama Simpati atau Telkomsel. Ya, ini sedang kita perbaiki ya Bapak Ibu. Nanti akan ada update aplikasi, kalau sudah muncul mohon update aplikasinya itu loh ya. Sementara nomor lain lancar ya, biasanya miss call OTP ini memang nggak ada opsi yang lain, karena ini opsi paling mudah dan cepat ya. Nggak ada email OTP, nggak ada SMS OTP gitu kan, karena SMS OTP khawatir Bapak Ibu nanti dibebankan biaya lagi menerima SMS-nya, biasanya gitu kalau kita pakai SMS bulk itu ya. Memang layanan provider seperti itu. Nah, kalau miss call OTP ini cepet lah prosesnya gitu. Ya, ingat ya, ini miss call OTP bukan calling ya. Oke, lanjut. Surrender ya. Nah, ini withdraw, ini penarikan dana apabila dananya sudah cukup. Misalkan Bapak Ibu top up 15 juta. Terus bagi hasilnya lagi bagus, tiba-tiba ada 21 juta tuh. Padahal belum beres misalkan, masih berapa tahun lagi asuransinya. Itu uang itu bisa ditarik, syaratnya buat berangkat umroh. Ya, tapi nggak tahu ini yang surrender withdrawal nanti menyesuaikan aturan di Training.net ya. Ini saya jelaskan secara general. Oke. Kemudian lanjut sebentar. Oke. Klaim. Nah, ini ilustrasi ini kalau mau nunjukin ke rekan saudara gitu. Emang dapatnya berapa sih? Udah deh, kalau ngejelasinnya gue bingung nih. Pokoknya intinya gini. Nama lu siapa ya? Dika. Nggak lahir ya. Misalkan lahirnya tahun 89. Oke, ya. Pilih periode bayarnya. Lu mau bayar berapa misalkan bulanan? Masa asuransinya yang paling lama 10 tahun, paling murah kontribusi 200.000 ya. Kirim. Nah, nih yang didapetin manfaat hidup. Maksudnya gimana manfaat hidup? Jadi kalau selama 10 tahun nabung 200.000 dikali 10 tahun kan segini nih bayar nih 24 juta tuh ya. Total kontribusi bayar. Tapi uang yang bisa didapat itu bisa sampai 28 juta dengan asumsi tingkat investasinya 8% ya. Ya gitu ya. Nah, kalau meninggal dunia nih ya, maka bisa mendapatkan manfaat sampai 53 juta maksimalnya. Kenapa? 25 juta plus 28 juta. Tapi kalau kecelakaan 50 juta plus 28 juta. Ya, kayak gitu. Nah, ini manfaat meninggal kecelakaan ini bukan berarti meninggal dulu baru dapat duit, bukan. Ini adalah kita sudah bayar ikhtiar umroh. Kita sudah niat berangkat umroh. Itu Allah SWT belum berangkatkan, Allah SWT ya sudah menyelesaikan tugas kita dunia, kita meninggal ya. Kita sudah dapat pahala umroh karena niat kita.
ya, dan kesungguhan kita, azam kita. Bahkan setelah pahala umroh sekali itu, ya karena niat kita, azam kita, ini manfaat meninggal ini bisa dipakai ahli waris ya untuk berangkat membadalkan kita. Kan kalau badal umroh itu bukan berarti misalkan saya mau berangkat umroh badalkan bapak saya, pahalanya buat bapak, saya jadi nggak dapat pahala. Bukan, jadi dua. Saya yang berangkat dapat pahala, saya membadalkan misalkan untuk orang tua saya meninggal dunia juga pahalanya ngalir. Itu kayak gitu ya. Ini manfaat ahli waris untuk badal umroh. Nah, ya bisa dilihat di sini. Total kontribusinya hanya 24 juta, tapi investasi bisa sampai 28 juta untuk asumsi tingkat investasi 8% ya. Oh, di rumah saya ini agak berisik karena nggak ada ruang khusus kerja. Kemudian banyak balita. Oke, lanjut. Nah, ini total tabarunya 1,5 juta. Tabaru ini adalah uang santunan yang dihibahkan ya kepada asuransi. Nah, bayangin dengan 1,5 juta ini bisa membayar sampai 25 juta ya. Nah, mana tadi? Ya, manfaat meninggalnya ya sampai 25 juta. Nah, ini bagi hasil ini 80%, peserta nisbah perusahaan 20%. Ini saya jelaskan langsung. Maksudnya adalah misalkan nih ASKI menaruh investasinya di di saham enggak ini ya, di sukuk yang syariah, kemudian di surat berharga obligasi yang syariah. Ternyata pasar merespon positif ya, pasar merespon positif, kemudian pada bulan itu sampai 7%, misalkan ada 7% tuh, sebentar, sampai 7% profitnya sampai 7% ya, atau bagi hasil lah ya. Nah, nanti bagi hasil itu ASKI dapat 20%, ke bapaknya 80% ya, bagi hasilnya itu. Bapak ibu 80%, ke ASKI 20% ya, bagi hasil perusahaan gitu. Oke. Nah, ini ujroh tadi 50% itu ujroh diambil ya untuk komisi dan lain-lain, tapi tahun kedua ketiga hanya 2,5% ya, dan tahun-tahun berikutnya 1,5%. Bahwa bapak mungkin yang masih rutin menabung dari 2019 bisa dilihat ya, bahwa yang tadinya di mana di sini nih, astagfirullah, ini agak di posisi dana ini 100.000 kesini ke bawah itu udah nggak 100.000 ya. Nah, ini portofolio ini adalah sebetulnya kalau dalam produk investasi di lembaga keuangan ini ya, untuk melihat nilai bagi hasil atau nilai pasar yang ada, misalkan bapak ibu nih pasang investasi di sebuah aplikasi investasi ya, entah itu namanya apa, mungkin ada kayak unit link lah, prudensial. Ini akan ada portofolio ini kemana saja uang masuknya. Nah, ini hanya overview saja yang ditampilkan di sini ya, bahwa dengan satu polis bayar kontribusi segini, investasinya segini. Nah, ini karena beliau ini tidak sampai setahun ya, sehingga nggak kelihatan portofolionya. Nah, ini dengan nilai kontribusi ya, seperti itulah kira-kira. Oke. Nah, ini halaman berikutnya ini agak panjang ya. Ini sedangkan sudah 20.38. Mungkin nanti bisa dilanjut di berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu nih mengenai program ini ya? Boleh, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Boleh bertanya? Boleh, silahkan Bunda. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam. Tadi kan dijelasin berarti nanti selesai kontrak ya 10 tahun baru kita bisa dapatkan 24 bonus jadi 28 ya. Iya, iya. Misalnya kita ya namanya rezeki nggak tahu, pas di tahun kelima atau keenam lah kita ada rezeki gitu, kita mau berangkat, berarti kan kita mau gunakan dana ikhtiar yang ada di sini gitu. Ya. Tapi belum selesai kontraknya,
dapatnya itu gimana Pak? Sesuai yang kita kumpulkan selama 6 tahun itu aja atau tetap dapat 24 gitu? Bisa nyambung ke 24-nya lagi, dapat 24 yang 10 tahun gitu aja. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, kan di posisi dana bisa dilihat nih ya, saldonya berapa ya. Itu yang akan bisa Bapak Ibu ambil ya. Tapi syaratnya kalau misalkan yang tadi Ibu kasusnya seperti ini, misalkan Ibu ambil yang 10 tahun ya kan, kemudian selama 6 tahun ada rezeki nih ya, ada rezeki misalkan dapat uang 10 juta, terus ingat oh di ikhtiar umroh kayaknya udah ada 15 juta nih gitu kan, dicek di posisi dana, oh iya udah sampai 15 juta. Nah, fitur di ikhtiar umroh ya, nanti Bu Sandra mungkin bisa bantu koreksi, karena kan ada booking sheet ya kalau di Umroh Merdeka. Fitur di ikhtiar umroh, Ibu bisa claim, kemudian withdrawal. Nah, withdrawal ini walaupun belum selesai, Ibu bisa ambil Ibu bisa ambil dana investasi yang ada di sini dengan syarat ya, dengan syarat. Kita sih maunya dengan syarat ya. Di sini 15 juta misalkan, posisi dana 15 juta ya. Kemudian tadi Ibu dapat rezeki 10 juta. Maka ketika withdrawal ini dengan syarat betul-betul untuk berangkat umroh. Karena kan ini ikhtiar umroh. Tapi kan kalau dengan Umroh Merdeka, setahu saya booking seat itu di belakang ya Bu Sandra ya. Jadi mungkin harus sampai selesai gitu kan. Kalau ini fitur ikhtiar umrohnya bisa seperti itu. Atau 10 juta misalnya Ibu udah 6 tahun dapat rezeki 10 juta. Ibu top up dulu bisa di sini nih, pembayaran di top up. Uangnya akan kemana-mana. Ini beda lagi. Ini bukan kontribusi. Tidak ada potongan ujroh, tidak ada potongan tabaru ya, nggak ada. Ini betul-betul ketika Ibu top up 10 juta maka masuk ke dana Ibu 10 juta. Didiemin tuh 10 jutanya, yang tadinya 15 juta, 10 jutanya didiemin kan. Didiemin ya selama 5 bulan, ternyata bagi hasilnya jadi bagus. Nah, itu akan bertambah 25 juta kali misalkan 2% aja sudah 500 ribu ya. Iya 500 ribu bulan ini, 500 ribu bulan berikutnya, itu udah nambah. Itu kalau bisa ada 2% sebulan. Nah gitu. Jadi bukan misalkan duit wah Ibu baru 6 juta, kemudian baru 6 tahun ada 10 juta, ketika di withdraw otomatis 28, enggak. Ya itu sesuai dengan posisi dana Ibu. Gitu mungkin. Bisa dimengerti Bu? Oke, siap, mengerti. Oh, berarti kalau top up investasi itu bisa kita nyimpan di situ ya untuk bagi hasil gitu, minta ininya. Bisa. Nah, ya tadi kan ini aja buktinya Bu. Ini posisi dananya ya. Ya. Kontribusinya sudah tidak aktif ya, tapi karena uangnya ada di sini ya terima terus nih bagi hasil. Kebayang nggak kalau beliau ini ternyata naruhnya 20 juta ya, dari 2021 tuh, dari Januari 2021 misalkan dia ada rezeki, nggak usah 20 juta kebanyakan deh, 5 juta, ini nggak mungkin 1.300 nih ya kalau ada tambah 5 juta. Nah, ini bisa jadi sampai, kalau 5 juta itu berarti bisa sampai 70.000, 100.000 bagi hasil tiap bulannya. Nah gitu. Nah ini kalaupun nanti 5 jutanya, tapi nggak bisa ya, kalau ini kan nggak, bukan bank ya, itu diambil, nggak. Tapi nanti kalau jadi lebih cepat gitu loh nyampe nya bagi hasilnya, walaupun kontribusi Ibu belum selesai misalkan. Itu fitur ikhtiar umrohnya. Nanti nggak tahu nih Bu Sandra nih, kira-kira kalau misalkan ada booking seat Umroh Merdeka gimana prosesnya? Oke. Itu Bu Ranu ya, Bu Ranu. Bunda, gimana, sudah dipahami ya Bunda pertanyaannya? Siap. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang betul. Jadi kalau memang kita tadi top up yang disampaikan Kang Dika, kalau misalnya itu bisa dimasukkan ke dalam top up investasinya, tapi tetap yang pembayaran per bulannya tetap harus bayar. Tadi ya sudah disampaikan, misalkan bulan ini udah bayar nih, yang pilih 600.000, bulan ini bayar 600.000, terus kemudian ada rezeki nih bulan depan 1 juta dimasukkan ke top up investasi. Berarti 1 juta itu hanya untuk top up investasi, dan plus harus bayar yang 600.000-nya gitu ya, karena kan yang regulernya tetap harus dibayarkan.
Nah, kelebihannya yang top up investasi adalah nanti dapat bagi hasilnya, akan ada kelebihan di bagi hasil investasi, akan berbeda dengan yang hanya bayar reguler saja gitu ya, Bunda. Kemudian ini terus saya ambil contoh juga nih, ada mitra kita, jamaah kita yang memang dari Trainingness. Beliau ini memilih yang 3 tahun, baru 1 tahun, kemudian masuk ke pembayaran tabungan yang 13 kalau nggak salah, itu ada rezeki. Jadi langsung dibayarkan, kan harusnya 3 tahun berarti 36 kali ya pembayarannya. Baru bayar 12 kali, bulan ke-13-nya langsung dilunasi, maksudnya langsung bayar pembayaran ke-13, 14 sampai ke pembayaran 36 per 600.000 dibayar. Tapi belum mau berangkat umroh. Nah, dana itu dikelola tuh sama ASKI. Jadi setiap bulan mendapatkan bagi hasilnya jauh lebih besar dibandingkan yang per bulan menabung 600.000 gitu. Jadi kelebihannya gitu, kalau kita bayar langsung, kita istilahnya menitipkan di ikhtiar umroh, tapi belum mau berangkat umroh karena memang sekarang juga musim umroh kan lagi dibatasi ya. Jadi ini dan yang bersangkutan memang mendapatkan bagi hasil investasinya jauh lebih besar. Jadi alhamdulillah gitu ya, menjadi tambahan untuk saldo ikhtiar umrohnya gitu. Kemudian dari ini Pak Sutresno, Assalamualaikum Pak Dika. Jadi ikhtiar umroh itu bisa nabung lewat top up investasi ya, selain kontribusi. Apakah dana top up bisa diambil sewaktu-waktu? Apa ada potongan kalau bisa diambil selain ikhtiar umroh? Kenapa nggak bikin juga ikhtiar haji? Oke. Mungkin tadi udah dijelaskan ya sama Kang Dika bahwa dana ini untuk digunakan untuk ikhtiar umroh ya, Kang Dika ya? Ya, jadi bisa nabung lewat top up investasi, iya betul. Untuk apakah dana top up bisa diambil sewaktu-waktu? Enggak, karena kebutuhannya hanya untuk umroh. Jadi bisa diambil apabila dananya cukup untuk umroh. Ini tuh bukan memaksa ya, bukan juga bahasanya mendidik, bukan. Tapi dibuat sebuah program aplikasi supaya bapak-bapak ini lebih sungguh-sungguh gitu dalam nabungnya gitu. Lebih sungguh-sungguh dalam niat umrohnya, bukan nabungnya ya. Jadi betul-betul dana yang disiapkan ini kayak bapak punya celengan nih. Pokoknya celengan ini nggak mau saya pecahin selain buat umroh. Bawa masukin tuh 1 juta, 2 juta. Cuman di celengan kan nggak nambah. Kalau di sini kan ada bagi hasilnya nambah, plus ada proteksinya juga. Gitu. Jadi bisa diambil, bisa. Syaratnya bapak sudah siap berangkat umroh. Misalkan, udah nyampe 21 juta. Ada ini nih, umroh murah hanya 20 juta misalkan, pakai pesawatnya misalkan pesawat Hercules ya, itu bawa mau ambil ya silahkan, bisa. Syaratnya untuk keberangkatan umroh ya. Selain umroh kita himbau supaya tidak bisa diambil. Nah, kemudian kenapa nggak bikin ikhtiar haji? Kalau misalkan ikhtiar haji 10 tahun ya, nah, Bapak baru menabung 10 tahun kemudian, nanti setelah 10 tahun nih, tahun 2031, pas Bapak daftar, kata orang hajinya, Bapak nanti berangkat 15 tahun lagi, jadi 25 tahun, Pak. Jadi ikhtiar haji masih belum tepat dengan aplikasi ini, karena sifatnya Bapak harus beli porsi pun masih harus menunggu. Kalau umroh kan bisa langsung berangkat. Ya, jadi memang 20, karena kalau untuk haji itu kan harus booking porsi 25 juta, dari booking porsi itu harus menunggu sekitar, kalau di Bandung itu 15 tahun, jadi itu waktunya akan lebih lama mungkin, seperti itu Pak Sutresno. Mungkin saya mau menambahkan. Silakan. Jadi gini, mengapa saya dengan 2019 itu dengan almarhum Pak Hari itu memilih bekerja sama dengan ASKI ya, dengan program ikhtiar umroh, dengan berbagai banyak yang mengajak kerjasama dengan program Umroh Merdeka. Itu pilihan kami adalah dengan ASKI ikhtiar umroh. Karena apa? Karena memang visi misi dan di program ikhtiar umroh ini memang menguatkan visi misi Umroh Merdeka yang menginginkan jamaah itu sampai dengan berangkat. Maka dari itu kan di Umroh Merdeka dulu ada booking seat itu memang tidak bisa diuangkan, tidak bisa dicairkan, hanya bisa dialihkan. Karena niat kita ketika jamaah atau mitra untuk mengambil keputusan memilih Umroh Merdeka untuk booking seatnya, artinya sudah ada niat dan mau berkomitmen untuk berangkat untuk umroh. Nah, visi misi ini bersinergi dengan ikhtiar umroh di ASKI, maka dari itu tidak bisa diuangkan atau tidak bisa diambil. Nah, terkait yang surrender, ini kan surrender ini memang istilahnya syarat atau mungkin ketentuan atau ada
yang ditawarkan dari ASKI bisa surrender setelah menunggu 1 tahun. Tapi perlu diketahui bahwa kami tidak menyarankan untuk surrender. Kenapa? Kita kembali lagi ke niat di awal. Kita niatnya memang mau umroh. Tapi kalau memang ada pilihannya adalah saya mau surrender teh karena memang dananya butuh, silahkan. Tetapi harus digarisbawahi, yang bisa surrender atau bisa dikembalikan dananya adalah dana ikhtiar umrohnya. Booking seatnya yang sudah ikut program Umroh Merdeka, booking seatnya tetap pada aturan di Umroh Merdeka. Akad di awal bahwa booking seat tidak bisa diuangkan, tidak bisa dicairkan. Hanya itu kenapa saya tidak menyarankan untuk surrender. Karena kalau surrender, oke, saldo ikhtiar umrohnya bisa cair, booking seatnya kan tidak bisa diuangkan. Mau sampai kapan gitu? Ini nggak akan berangkat, akan mulai lagi dari nol, mulai lagi dari awal. Kemudian kalau misalkan nanti misalkan nih sudah surrender nih kan, sedangkan kita ketahui tadi sudah disampaikan sama Kang Dika, ketika kita menabung ada biaya persentase berapa persennya biaya-biaya yang dipotong ya istilahnya ya Kang Dika ya, dikenakan. Dikenakan misalnya menabung 200.000, nanti masuk ke saldo ikhtiar umrohnya berapa, selebihnya akan ada potongan biaya. Nah itu setiap tahun itu akan berbeda. Semakin bertambah tahun semakin mengecil potongannya. Tadi kan udah disampaikan oleh Kang Dika. Jadi sayang banget kalau saya surrender deh 1 tahun, udah kan ada biaya-biaya nih 1 tahun yang cukup besar, ditarik nih. Terus nanti saya mau nyambung lagi, mulai lagi dari nol, kena biaya lagi. Jadi menurut saya kalaupun memang belum ada dana, saya belum ada dana nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak apa-apa. Bismillah, berdoa, diteruskan lagi nanti ketika ada dana. Dan kita ingat bahwa kita punya ada saldo booking seat, apalagi Bapak dan Ibu yang punya di Umroh Merdekanya dulu poin umroh. Ini kan sedang kita usahakan bisa segera nih poin umrohnya bisa muncul di ikhtiar umroh. Jadi sayang banget kalau memang harus memulai lagi dari awal, terus kita nunggu lagi gitu, nabung lagi 10 tahun, jadi lama lagi. Jadi kami tidak menyarankan untuk surrender. Kemudian ini ada Bunda Nana baru gabung, nggak apa-apa Bunda, karena perbedaan jam kali ya, jadi lupa mungkin Bunda Nana. Oke, dari Kak Farid Aska. Assalamualaikum Pak Dika dan Bunda Sandra, mau tanya apa sih keuntungan dari top up investasi bukan top up bayar reguler bulanan? Oke, tadi sudah dijelaskan, mungkin disampaikan kembali ke Kang Dika. Mungkin ini kayak Kang Farid baru masuk. Silakan. Okay. Misalkan bayar kontribusi kan 200.000 tuh setiap bulan ya. Nah, kemudian dengan ujroh 50% peserta baru sekitar ya anggaplah misalkan 6 juta gitu ya. Kok 6 juta? Nah, bikin ya 6 juta ya? 600.000 ya. 1,2 kan 200.000 dikali setahun 2,4 ya. 200.000 dikali setahun 2,4. Tapi kan ujroh 50% selama setahun itu ya. Karena kan buat komisi upline, biaya-biaya dan lain-lain ya. Tapi tenang, ini uangnya nggak hilang ya, nggak. Karena kembali nanti di akhir periode akan utuh lagi, bahkan bisa lebih tadi kalau asumsi ininya bagus. Nah, berarti kan ada 600.000 nih, ada 1.200.000 untuk setahun. Oke, ya 1.200.000 ya. Nah, misalkan setelah setahun di bulan Januari nih, di bulan ke-13 ya, Ibu kan akan nambahin lagi 200.000. Nah, berarti jadi 1.400.000 ya. 1.400.000 pas di bulan ke-13 itu dapat bagi hasil misalkan 2% ya. Berarti 2% dari 1.400.000 adalah Rp70.000, betul ya Bu ya? Betul ya. Nah, ngerti ya? Jadi uang Ibu tadi yang dengan rutin kontribusi doang nih 200.000, pas di bulan ke-13 ada 1.400.000, pas di bulan ke-13 itu ada bagi hasil dari ASKI ya, karena pergerakan pasar ya. Pasar tuh bukan ini ya, efek maksudnya saham, obligasi dan lain-lain. Ini ada 2%. Otomatis 1.400.000 dikali 2%, Ibu akan dapat 70.000 ya. Tapi kalau di top up ya, di bulan ke-13 itu Ibu bayar 200.000. Di top up sama Ibu nih 1 juta. Otomatis uang yang ada di Ibu itu menjadi
2.400.000, ya kan? 2.400.000. Nah, di bulan 13 itu dapat 2%. 2% kali 2.400.000 bukan 70.000 lagi. Ya. Tapi bukan 70.000 tadi itu yang pertama. 28.000. Ya kan? 1.400, maaf tadi saya. 28.000. Tapi begitu 2.400 akan dapat 46.000. Ya. Gitu kan? Betul nggak? Simak nggak Pak Ait ya? Jadi di bulan ke-13 kalau bayar kontribusi reguler aja uang hanya 1,4. Tapi kalau di top up sejuta otomatis ada 2,4 hingga dikali bagi hasilnya akan jadi lebih besar. Intinya seperti itu. Yang harusnya cuma dapat, kalau rutin cuma dapat 28.000 bagi hasil saat itu, ya otomatis akan dapat jadi ditambah sejuta berarti akan dapat 78.000 karena dikali sejuta tadi. Gitu. Oke, ya. Lalu bisa dipahami dengan ada ilustrasinya. Nanti saya coba buat deh. Jadi kalau keuntungannya adalah kalau top up investasi itu bagi hasilnya akan jauh lebih besar ya Pak, karena di luar dari yang reguler ya Kang Dika ya. Iya betul. Dan tidak ada biaya, tidak ada dipotong untuk tabaru. Jadi tabaru hanya untuk yang 12.500 per bulan, tabaru itu memotong dari yang reguler ya. Iya, kalau top up tuh nggak ada potongan. Nggak ada potongan. Menambah dana aja ya. Menambah dana dan menambah bagi hasil. Oke, ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh Kang Farid ya. Oke, yang update ilmu terkait booking seat. Oke, jadi gini, kita Training.net itu bekerja sama dengan ASKI. Jadi gini, booking seat umroh itu berlaku untuk berlaku untuk perusahaan yang kerjasama dengan kita atau program yang kerjasama dengan kita. Contoh perusahaan yang bekerja sama dengan kita adalah travel. Travel ada 3 buah travel, ada Daku Travel, saat ini masih 3 ya, ada Daku Travel, Baitul Izza dan Amisha. Jadi kalau memang mau berangkat dengan travel tersebut, saya sudah booking seat, ini berlaku. Kemudian berlaku untuk ikhtiar umroh yang kita kerjasama dengan Training.net. Jadi kalau misalkan yang update ilmu ini mau menggunakan mau dengan misalkan bukan tidak lewat Training.net, perusahaan yang lain ya. Tadi kan kalau yang contohnya Kang Dika adalah kode depannya adalah AK ya, asuransi. Kalau di yang dengan kita itu kode depannya referralnya adalah AM gitu. Kalau yang tidak kode referralnya yang depannya bukan AM, itu booking seat pasti tidak berlaku. Karena apa? Karena Training.net ini kerjasamanya dengan ASKI, bukan dengan perusahaan yang lain gitu ya, atas nama yang perusahaan lain, apakah AK, AA atau apapun gitu ya. Jadi hanya berlaku dengan yang menggunakan kerjasama dengan Training.net. Bagaimana cara membedakannya? Paling simpel adalah kode referralnya. Kode referralnya kalau misalnya depan, misalkan gini. Contoh, misalnya contoh tadi ya Kang Dika kan ada kode referral nih, AK nih. Saya jamaah umroh merdeka punya booking seat umroh 3,5 juta. Tapi saya ternyata mungkin kurang informasi atau gimana, dapat informasi dari Kang Dika, masukkan kode referral AK, itu pasti tidak akan muncul booking seat saya. Karena IT-nya, migrasinya booking seat ini adalah dari Training.net dengan yang tadi ASKI itu. Jadi tidak akan muncul. Tetapi kalau misalkan saya masukkan kode referral saya adalah depannya ada AM, misalkan Bu Mini kan punya kode referral tuh AM sekian sekian sekian. Saya masukkan sebagai referral saya AM, itu akan muncul booking seat-nya di aplikasi ikhtiar umrohnya. Nah, kalau misalkan ternyata saya sudah masukkan referralnya Bunda Ratmini AM, tapi kok nggak muncul Bu Sandra booking seat-nya, itu harus komunikasi dengan saya. Ada kemungkinan ada data yang berbeda dengan di Umroh Merdeka saat mengisi data di ikhtiar umroh ya. Jadi harus menggunakan kode referral yang Training.net AM, karena kita hanya bekerja sama dengan itu, jadi tidak dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi gunakannya kode referralnya Training.net ya, yang AM ya, untuk yang update ilmu itu. Bisa dipahami ya itu. Jadi nanti kalau misalkan ada tidak muncul booking seat-nya, bisa nanti WA ke saya, Bu, kenapa saya tidak muncul booking seat-nya gitu. Nanti bisa saya cek kendalanya di mana. Biasanya adalah
datanya tuh berbeda saat mengisi data di aplikasi Ikhtiar Umroh. Datanya misalkan nomor handphone, email itu berbeda dengan data yang di Umroh Merdeka, makanya jadi tidak sinkron gitu. Itu ya yang update ilmu, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bunda Ratmini silahkan di unmute enggak suaranya, ada gambar mic. Oke. Waalaikumsalam. Ya. Dulu saya kan daftar Ikhtiar Umroh, tapi saya tuh belum tahu, belum paham, belum gimana caranya itu belum bisa. Terus saya ini daftar Ikhtiar Umroh ini pakai itu Kang Astin, namanya Kang Astin itu. Gimana? Gimana? Jadi Bu Ratmini, Namanya Kang Astin. maksudnya kan Kang Astin pakai yang kode referralnya masukannya tetap AM. Ibunya Kang Astin gitu. Oh ya nggak apa-apa. Tapi sekarang Tapi Bunda Ratmini maaf. preminetnya itu nggak tahu gimana. Nggak gini aja. Kan belum paham gitu. Pokoknya gini Bunda Ratmini. Bunda Ratmini kan dari Umroh Merdeka ya. Iya. Ada booking seat kan? Iya dulu. Ada booking seat. Tapi dulu belum buka kan, pacaran dulu kan ada kendala gitu kan. Saya diam aja terus gimana caranya gitu, gimana gitu. Tapi Bunda Ratmini, maaf Bunda Ratmini, ada booking seat umroh nggak yang 3,5 juta? Dulu udah daftar tapi belum. Paling gini Bunda Ratmini nanti di WA ke saya ya, saya cek data, saya butuh ID Petrennya Bunda Ratmini ya, saya cek. Nanti WA ke saya aja, biar saya sambil cek datanya. Kalau misalnya ini sebenarnya harusnya nggak ada masalah, gitu. Kecuali ada yang berbeda data, gitu ya. Nanti Bunda Ratmini bisa WA saya ya. Saya butuh ID-nya. Terus kita tuh kepingin itu daftar umroh itu kan, teman-teman ada yang pakai Treninet gitu lah, saya kurang tahu lah. Pokoknya saya ikut aja sama itu Kang Astin. Ya nggak apa-apa, sebetulnya nomor kode referensinya pakai yang Kang Astin ya, AM. serialnya Kang Astin. Iya. Gak apa-apa Bun, itu nggak apa-apa. Coba nanti saya cuma mau memastikan, kan harus dicek dulu di datanya. Saya butuh data ID pakai ID-nya, ID saya butuh ID Petrennya ya. Nanti saya di WA ya. Oke. Ini yang update ilmu. Tapi kata CS Ikhtiar Umrohnya dulu kalau udah sampai nanti booking seatnya bisa digunakan Bu, karena udah terlanjur jalan, jadi saya nggak bisa. Saya tidak pernah menyampaikan dari dulu dengan almarhum pun, kalau mau menggunakan booking seat umroh itu harus menggunakan kode referral AM. Itu sering saya sampaikan di sosialisasi, termasuk oleh almarhum Pak Hari. Saya nggak tahu ini yang CS maksudnya gimana gitu ya, tapi itu tidak bisa karena kita hanya kerjasama dengan, saya tahu nih yang AA ini yang Mafaza ya kalau nggak salah, itu tidak ada kita kerjasama dengan PT Mafaza, kita hanya bekerjasama Training.net dengan ASKI. Kontraknya kerjasamanya dengan itu. Jadi kalau memang ini pasti tidak akan muncul booking seatnya. Jadi gini aja, paling nanti coba hubungi WA ke saya. Cuman yang pasti saya tidak itu memang pasti tidak akan muncul booking seatnya. Jadi silakan kalau memang sudah menabung di Ikhtiar Umroh dengan kode referral yang AA itu, silahkan aja dilanjutkan. Tapi booking seatnya berarti tidak termigrasi. Jadi nanti kalau mau solusinya bisa kalau mau langsung melunasi ke travel aja. Jadi kan booking seat itu bisa digunakan untuk pelunasan umroh langsung ya ke travel. Sudah ada 3,5 juta, misalnya saya mau berangkat dengan paket umroh 30 juta. Berarti kan kurang 26.500.000. Jadi silakan nanti pelunasannya aja 26.500.000 gitu. Ke update ilmu nih siapa gitu.
Jadi saya tekankan dari awal, dari kami, khususnya saya sebagai manajemen umroh Merdeka dan almarhum Pak Hari pun sudah menekankan dari awal bahwa booking seat hanya bisa digunakan di ikhtiar umroh dengan kode referral AM, gitu ya. Tidak ada di kode referral selain AM, gitu ya. Jadi kalau memang yang update ilmu masih menabung nih, proses menabung yang di ikhtiar umroh dengan kode referral AA, silahkan, nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Tapi nanti untuk yang booking seatnya untuk bisa digunakan adalah silakan langsung pelunasan berangkat umrohnya, gitu. Dan poin umrohnya tidak, kalau memang ada poin umroh itu tidak berlaku, karena yang berlaku adalah booking seatnya saja. Boleh nanti WA ke saya yang update ilmu ya. Boleh nanti bisa ini saya cek ID Petrennya, booking seatnya statusnya seperti apa, itu boleh gitu. Mangga WA ke saya ya. Tuh. Bunda Ratmini juga WA ke saya ID Petrennya ya. Saya mau cross check biar gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali? Nggak berasa ya ternyata kalau ngobrol-ngobrol gini nggak berasa. Ada mau ditanyakan kembali? Oke, Pak Darwin silakan. Angga. Ya, assalamualaikum Bu Sandra. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya, misalnya saya sendiri ambil kontraknya 10 tahun. Kemudian sekarang ini kan sudah berjalan 1 tahun, sudah angsuran ke 12. Misalnya nanti ada rezeki tahun ke-6 misalnya saya berangkat insya Allah. Amin ya Allah. Yang mau saya tanyakan itu, ketika balik dari sana nanti, apa kode referral saya itu masih bisa untuk mendaftarkan calon jemaah yang lainnya? Bisa Pak, sampai 10 tahun masih aktif itu. Asal bayar kontribusi lagi. Walaupun kita sudah berangkat. Jadi gini, yang tadi kan misalkan Bapak sudah 6 tahun nih, Ya. di dana ikhtiar umrohnya mau diambil di withdrawal tadi ya, ada fitur withdrawal, diambil nih. Katakanlah sisa dananya dengan top up dan lain-lain bisa loh untuk berangkat umroh. Diambil sampai habis lah, sampai kosong, ya kan? Kemudian Bapak berangkat kan cuma 2 minggu nih. Bapak pulang, ya. Kemudian ada yang mau daftar, wih Pak Darwin berangkat umroh pakai apa? Ikhtiar umroh. Saya mau dong, daftar aja lewat saya. Bisa Pak, tapi syaratnya Bapak tetap bayar kontribusi terus, gitu. Toh kontribusinya juga tidak akan hilang kan? Akan nanti dikembalikan lagi, plus Bapak masih ada proteksi sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun, oh iya. Iya. Ya, terima Pak. Kembali nanti dikirimkan. Ada mau ditanyakan kembali? Maaf tadi saya ada koordinasi dengan ini di samping. Gimana? Terpotong? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke. Sudah, berarti gini, saya simpulkan ya bahwa berarti yang hadir di sini insya Allah mudah-mudahan bisa memahami bahwa program ikhtiar umroh itu seperti apa. Memang kita, apalagi yang sudah nih kayak Pak Darwin, Bunda Ratmini, itu yang bagi siapapun yang sudah ikut program ikhtiar umroh itu harus paham program ini, karena kan nanti Bapak dan Ibu yang akan menjelaskan, jangan sampai miss ya, jangan sampai ada yang salah menyampaikan gitu, jangan sampaikan apa adanya, jangan berlebihan. Kalau misalnya nggak ngerti boleh tanya ke kalau ke ikhtiar umrohnya boleh tanya ke ASKI atau ke Umroh Merdeka boleh ke saya. Nah, sudah jelaskan tadi terkait surrender ya, jadi bisa dipahami bahwa yang surrender itu adalah dari ASKI-nya, yang untuk Umroh Merdekanya itu tidak bisa dicairkan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya sudah menabung 10 tahun, bisa nggak dipercepat? Bisa dengan misalkan langsung dibayar, misalnya 3 tahun sekaligus gitu, boleh gitu ya. Jadi dengan yang terpenting adalah dana saldo ikhtiar umrohnya sudah mencukupi untuk keberangkatan untuk umroh. Misalkan dibukanya tahun depan untuk program umrohnya, kemudian saya mau langsung melunasi, saya mau berangkat 2022. Terus Bapak dan Ibu tinggal dilunasi, terus nanti tinggal pilih paket umrohnya gitu. Kalau mau berangkat nanti tinggal koordinasi dengan saya sebagai manajemen Umroh Merdeka. Bu, saya mau berangkat umroh, saya mau misalkan paket travel daku, nanti kita kasihkan harga paketnya.
Harga paketnya misalkan 31 juta, ternyata saldo ikhtiar umrohnya misalkan 29 juta, berarti yang 2 jutanya tinggal langsung ke Daku Travel gitu ya. Pokoknya intinya koordinasi dengan kami pihak manajemen, baik manajemen Umroh Merdeka maupun dari ASKI, biar tidak terjadi miss gitu ya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan, biar semuanya clear gitu ya Pak Darwin ya. Bisa dipahami ya. Mantap ya Pak Darwin. Insya Allah minggu depan hadir kembali ya. Bapak dan Ibu semua di sini hadir kembali, ajak sebanyak-banyaknya baik jamaahnya maupun siapapun yang mau berangkat untuk umroh dengan solusi ikhtiar umroh, karena ini adalah solusi umroh di new normal. Jadi sambil kita menunggu jadwal umroh dibuka, kita ikhtiar dengan program ikhtiar umroh. Oke, ini alhamdulillah sudah banyak ya yang baru hadir, nggak apa-apa. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan dan kita berdoa semua bisa terus dibukakan pintu rezekinya, jadi lancar untuk menabungnya, terus dibukakan pintu rumahnya Allah untuk kita bisa umroh dan mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Kang Dika atas waktunya. Sama Bu, Bapak Ibu, Masya Allah, senang saya ramai. Ramai. Kita istiqomah mensiarkan Baitullah, terus perjuangkan terus Baitullah. Kalau saya selalu pesannya gitu, perjuangkan terus Baitullah, karena insya Allah Baitullah itu yang akan menyelamatkan kita diselamatkan dari apapun ya, dan kita bisa sama-sama bareng keluarga untuk berpegangan tangan, tawaf bersama-sama, sa'i bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan terima kasih juga untuk adminnya ASKI, Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga prosedur kesehatannya, sayangi keluarga, dan di akhir acara kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di minggu depan insya Allah. Saya Sandra Libra, mohon diri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.